Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Arianti dari kelompok 4 mana yang akan memberikan pengenalan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan bahasanya ya. Nah, menurut kalian, apakah penting belajar bahasa Indonesia itu? Iya, belajar bahasa Indonesia itu sangat penting bagi kita karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai macam bahasa yang berbeda. Tentu tidak mudah berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, sopan, serta baku. Bahasa Indonesia yang baik dan benar telah menjadi ungkapan sehari-hari yang biasa digunakan dalam percakapan lisan. Tidak banyak yang tahu bahwa bahasa Indonesia yang baik belum tentu benar dan bahasa yang benar belum tentu baik. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang mudah dimengerti. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan. Dengan demikian, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang mudah dimengerti dan bahasa yang mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus memiliki keahlian. Keahlian yang saya maksud adalah keterampilan kita dalam melihat situasi yang sedang berlangsung pada saat bahasa itu diproduksi. Kita dapat memilih ragam bahasa apa yang akan kita gunakan dalam komunikasi. Ragam bahasa ini dibagi menjadi ragam bahasa media pengantar dan ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Nah, ragam bahasa media pengantar ini dibagi menjadi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Sedangkan ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian dibagi menjadi ragam bahasa formal, dan non-formal. Selanjutnya, bahasa yang baik menggunakan kosakata yang tidak baku dan selalu menggunakan yang ada. Ragam bahasa yang benar menggunakan bahasa baku. Contoh bahasa non-formal, ketika kita ke pasar dan pada pedagang, "Bu, sekilonya berapa?" Terus pedagang itu menjawab, 5.000 aja, Dek. Terus kita jawab, "Ya udah, saya ambil 2 ya, Bu." Nah, percakapan tersebut termasuk ke dalam percakapan non formal dan termasuk ke dalam bahasa yang baik. Baku serta fungsi sintaksisnya tidak ada. Nah, itulah tadi contoh bahasa yang baik namun belum tentu benar ya. Selanjutnya ada beberapa manfaat belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama, bahasa Indonesia hendak senantiasa lestari. Memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menjadi kultur yang baik. Yang kedua, memperancar saat berkomunikasi antar suku, ras, dan daerah. Negara Indonesia mempunyai suku dan ras yang bermacam-macam. Tentunya setiap suku, ras, dan daerah mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar karena bahasa Indonesia yang baik benar adalah bahasa persatuan. Yang ketiga, rasa nasionalisme dalam diri kita semakin meningkat. Dengan mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga akan semakin tahu asal mula bahasa Indonesia. Selanjutnya, manfaat yang keempat adalah menggambarkan pribadi yang kita miliki menjadi pribadi yang baik. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dapat disegani oleh orang lain dan tercermin sikap sopan dan santun. Karena apa? Karena tutur kata yang dimiliki oleh bahasa Indonesia sangatlah sopan. Yang kelima, berkurangnya rasa grogi. Jika kita sudah sering menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memahami bagaimana cara menggunakan bahasanya, maka apabila kita berada dalam pertemuan penting seperti meeting, kita tidak akan memakai bahasa gaul untuk dicantumkan di dalamnya. Nah, itu dia sekilas pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk mengenal penggunaan bahasa Indonesia yang baik benar lebih lanjut akan ada di video berikutnya. Jangan lupa nonton.